Halo guys, jumpa lagi dengan Bang Yenta Muda. Di video kali ini aku bakal prediksi Argentina versus Kroasia yang bakal berlangsung dalam laga semifinal Piala Dunia 2022 di Stadion Lusail Iconic Rabu 14 Desember 2022 pukul 02.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kita mulai aja guys. Ya guys, meski memulai Piala Dunia 2022 dengan kekalahan dari Arab Saudi di laga pertama, Argentina sanggup meraih kemenangan beruntun hingga akhirnya tiba di semifinal. Argentina bahkan konsisten menciptakan 2 gol per pertandingan dalam 5 laga terakhir di Piala Dunia 2022. Sementara itu guys, Kroasia tidak satu kali pun menelan kekalahan di Piala Dunia 2022. Bahkan terbaru Kroasia mampu mengusir peringkat 1 dunia menurut ranking FIFA timnas Brazil. Kroasia kali ini akan menghadapi lawan berat selanjutnya, Argentina yang diperkuat oleh Lionel Messi. Kroasia mesti waspada guys, karena Messi adalah pemain yang paling sering menciptakan peluang di Piala Dunia 2022. Sekarang kita bahas Argentina guys. Melihat kembali laga Argentina versus Belanda di fase perempat final, terlihat jelas bahwa La Albiceleste lengah menjelang akhir laga sehingga duel harus dituntaskan lewat babak adu penalti. Dalam proses gol pertama Argentina guys, terlihat Lionel Messi begitu mahir menciptakan umpan, bukan hanya menggetarkan jala gawang musuh. Operan Lionel Messi yang melewati kolong dari bek Belanda Nathan Ake mengarah tepat ke Nahuel Molina yang akhirnya menuntaskan kans tersebut menjadi gol. Dalam proses gol kedua Argentina, bek kiri Argentina Marcos Acuna melakukan aksi overlap ke kotak penalti Belanda sebelum akhirnya dijatuhkan oleh Denzel Dumfries sehingga Argentina mendapatkan penalti dan diselesaikan oleh Lionel Messi menjadi gol. Nah, dalam 2 gol Belanda menjelang akhir laga terlihat bahwa Argentina lengah guys, khususnya dalam proses gol kedua Belanda, di mana itu Koopmeiners sangat cerdik ya menurut gue eksekusi free kick dengan memberi operan datar kepada Weghorst yang tidak disangka oleh para pemain Argentina sehingga akhirnya menciptakan gol. Argentina bahkan seharusnya bisa menang guys dengan skor 3-2 pada fase perpanjangan waktu, tetapi sepakan kaki kanan dari Enzo Fernandez yang dilepaskan dari jarak jauh hanya membentur tiang kanan gawang Belanda. Nah, dalam duel kali ini menghadapi Kroasia, menurut gue Lionel Messi, Julian Alvarez, dan Enzo Fernandez masih menjadi nyawa permainan Argentina untuk berjuang melaju ke final Piala Dunia 2022. Sekarang kita bahas Kroasia guys. Dari berbagai banyaknya kejutan terjadi pada Piala Dunia 2022 di Qatar, gue paling tidak menyangka sebetulnya tersingkirnya Brazil secepat ini guys. Dan sosok spesial yang melakukannya adalah Kroasia. Nah, dari para pemain Kroasia yang tampil heroik ketika melawan Brazil, gue merasa bahwa kiper Kroasia Dominik Livakovic yang paling pantas mendapatkan pujian besar. Karena ketika menghadapi Brazil, Livakovic total melakukan 10 penyelamatan guys. Dan juga menepis penalti pertama Brazil dalam babak adu penalti, yakni eksekusi Rodrigo Goes. Livakovic melakukan melanjutkan performa brilian yang dilakukan pada babak 16 besar ketika menyingkirkan Jepang. Saat itu Livakovic bahkan menepis 3 penalti Jepang di babak adu penalti. Nah, kalau misalkan Kroasia bisa menahan Argentina hingga babak tos-tosan, menurut gue kans Kroasia bisa lebih terbuka untuk melaju ke partai puncak. Untuk urusan mengacak-acak lini belakang Argentina, menurut gue Kroasia akan tetap mengandalkan Ivan Perisic, Luka Modric, dan Andre Kramaric guys. Sekarang kita masuk ke sisi head to head guys. Ngobrolin head to head, Argentina dan Kroasia ini terbilang berimbang. Dalam 5 perjumpaan terakhir, Argentina dan Kroasia sama-sama berbagi 2 kemenangan dan 1 hasil seri.
Memang pada pertemuan terakhir kedua kubu di laga kedua fase grup Piala Dunia 2018, Argentina dibantai 0-3 oleh Kroasia. Namun pada saat itu kiper Argentina adalah Willy Caballero yang langsung kehilangan tempat di posisi utama penjaga gawang Argentina karena melakukan blunder pada gol pertama Kroasia yang dicetak oleh Ante Rebic. Saat itu Caballero malah mengoper bola kepada Rebic dan Rebic melepaskan tendangan first time yang membobol Argentina. Tapi saat ini Argentina sudah tidak memiliki kelemahan di sektor kiper seperti pada Piala Dunia 2018 karena memiliki Emiliano Martinez. Sama seperti Livakovic guys, Martinez ini jago dalam adu penalti. Dalam babak perempat final menghadapi Belanda, Martinez menepis 2 eksekusi Belanda sehingga Argentina melenggang ke fase 4 besar. Sekarang kita bahas susunan starting line up sekaligus komentar dari kedua pelatih guys. Argentina tidak akan diperkuat oleh bek kiri Marcos Acuna dan bek kanan Gonzalo Montiel yang terkena hukuman akumulasi kartu. Sementara itu Kroasia siap tempur dengan susunan pemain inti terbaik ya guys. Nah, dalam segmen ini gue akan prediksi susunan pemain inti terbaik dari Argentina dan Kroasia sekaligus menyampaikan komentar dari Lionel Scaloni dan Zlatko Dalic di sesi konferensi pers. Lionel Scaloni menjawab kritik yang ditujukan kepada Argentina usai duel panas kontra Belanda sekaligus membahas tentang Lionel Messi dan kapten Kroasia Luka Modric. Sementara itu Zlatko Dalic akan membahas rasa syukur Kroasia bisa masuk ke fase 4 besar, juga mengomentari Lionel Messi dan Luka Modric guys. Oke, kita mulai starting line up Argentina. Menurut gue mereka akan menggunakan taktik 4-3-3. Di kiper ada Emiliano Martinez, posisi 4 bek ada Nahuel Molina, Christian Romero, Nicolas Otamendi dan Nicolas Tagliafico. 3 gelandang ada Rodrigo de Paul, Enzo Fernandez dan Alexis McAllister. Di posisi trio penyerang ada Angel Di Maria, Lionel Messi dan Julian Alvarez. Berikut ini pernyataan dari Lionel Scaloni guys. Sekarang kami berada di pesta dansa dan kami harus terus menari. Kami ingin terus maju dengan segala hormat untuk Kroasia. Kami berharap dapat melakukan pekerjaan tersebut. Pertandingan sebelumnya dimainkan dengan cara yang harus kami mainkan. Itulah sepak bola. Kritik untuk kami tidak adil karena kami tahu bagaimana kalah dan menang. Dalam beberapa pertandingan, hal-hal seperti itu bisa terjadi. Mungkin ada pertengkaran, tetapi itu saja. Itulah mengapa ada wasit. Kita harus mengakhiri pemikiran bahwa Argentina terbiasa berperilaku seperti ini. Kami kalah dari Arab Saudi dan kami tidak mengatakan apa-apa. Kami memenangi Copa America di Brasil dan ada momen olahraga yang indah antara Lionel Messi, Neymar dan Leandro Paredes setelah pertandingan yang semuanya duduk bersama di lorong Stadion Maracana. Saya mengenal Messi dan dia selalu seperti itu. Dia selalu menjadi pemenang dan dia memiliki kebanggaan dan keinginan besar untuk terus bermain sepak bola yang membuat kami bahagia. Kami berharap dia terus bermain. Mari kita nantikan apakah dia akan melakukannya. Kami akan terus menikmatinya. Itu penting bagi kami dan dunia sepak bola. Di Maria dan De Paul bisa bermain untuk pertandingan ini, tetapi kami harus melihat lebih jauh berapa menit mereka bisa bermain. Sebuah kegembiraan melihat Modric ada di lapangan dan menonton dia bermain. Bukan hanya karena bakat dia, tetapi karena rasa hormat yang dia miliki. Siapapun yang menyukai sepak bola ingin melihat pemain seperti Modric ada di lapangan. Kami telah banyak menganalisis Kroasia. Mereka adalah tim hebat yang memiliki pemain-pemain hebat. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Kita lanjut ke kubu Kroasia guys. Menurut gue mereka akan menggunakan taktik 4-3-3. Di penjaga gawang ada Dominik Livakovic, 4 bek ada Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Vardiol, dan Borna Sosa. 3 gelandang ada Luka Modric, Marcelo Brozovic, dan Mateo Kovacic. Dan di posisi Trisula ada Mario Pasalic, Andre Kramaric, dan Ivan Perisic. Berikut ini statement dari Zlatko Dalic guys. Saya sangat senang dengan apa yang telah kami capai. Kami berada di semifinal Piala Dunia untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Kami tidak normal. Kami perlu waspada terhadap Messi, tapi bukan dalam situasi 1 lawan 1, karena kami tidak melakukan itu dalam pertemuan terakhir kami.
Kami tahu seberapa sering dia berlari, betapa dia suka memainkan bola di kakinya, dan kunci dari pertahanan kami adalah disiplin. Jika kami mengulangi hal yang sama seperti melawan Brasil, yaitu kami berada dekat dengan dia, para pemain saling mendukung satu sama lain, maka kami tidak perlu takut. Kami akan membuat analisis rinci tentang Argentina, karena sejauh ini kami belum terlalu fokus kepada mereka. Messi masih pemain utama mereka yang bermain hebat. Mereka juga memiliki beberapa pemain muda berbakat dan mereka terlihat sangat berbahaya. Namun, mereka menunjukkan bahwa mereka rentan karena memimpin 2-0 melawan Belanda, tetapi pada akhirnya mereka bermain sampai adu penalti karena skor imbang 2-2. Semua tergantung pada kami untuk memberikan yang terbaik dan memasuki pertandingan dengan fokus 100%. Pertandingan semifinal melawan Inggris di Piala Dunia 2018 adalah pertandingan terbesar sepanjang masa. Pertandingan melawan Brazil berada di urutan kedua. Jika besok kami menang, itu akan menjadikannya pertandingan terbesar sepanjang sejarah Kroasia. Kami termasuk dalam 4 tim terbaik di dunia. Itu adalah kesuksesan luar biasa bagi Kroasia. Merupakan hal hebat menjadi 4 tim terbaik dalam sepak bola di 2 Piala Dunia beruntun. Kami menginginkan lebih. Kami melawan Argentina yang hebat, tim dahsyat yang dipimpin oleh Lionel Messi. Mereka sangat termotivasi dan pada saat ini mereka berada di bawah tekanan lebih dibandingkan Kroasia. Luka memimpin selama 120 menit. Dia menjadi pemimpin tim. Sungguh luar biasa bagaimana dia bermain untuk seusianya dan dia tidak lelah. Ketika kami tertinggal, kami berpikir untuk mengganti gelandang dan bertanya kepada dia terkait situasinya. Dia mengatakan masih siap bermain sepenuhnya. Dia menunjukkan bahwa dia adalah salah satu pemain terbaik di dunia. Kita masuk ke kesimpulan ini guys. Argentina selalu menang di semifinal Piala Dunia. Terbaru, Argentina mengalahkan Belanda di semifinal Piala Dunia 2014. Saat itu Argentina menang 4-2 atas Belanda lewat adu penalti guys, setelah bermain imbang 0-0 selama 120 menit. Nah, berbicara adu penalti, Kroasia juga master dalam hal ini. Kroasia selalu menang dalam 4 adu penalti di Piala Dunia. Akan tetapi guys, soal adu penalti, Argentina masih rajanya. Argentina menjadi tim yang paling sering menang adu penalti di Piala Dunia dengan catatan 5 kali. Akan tetapi, menurut gue, Argentina kali ini bisa menang dalam waktu 90 menit. Prediksi gue guys, Argentina akan menang dengan skor 1-0 atas Kroasia untuk lolos ke final Piala Dunia 2022. Gimana prediksi lo guys? Apakah sependapat dengan Bang Ian Tambunan? Atau lo justru menjauhkan Kroasia bisa kembali ke partai puncak seperti pada Piala Dunia 2018? Coba guys kita ngobrol di kolom komentar. Thank you banget ya guys sudah nonton video gue sampai akhir. Semoga video gue bermanfaat. Dan buat lo yang menikmati video-video Bang Ian Tambunan, boleh banget guys buat di like, share, subscribe, dan klik tombol lonceng ya guys buat tahu update video terbaru dari Bang Ian Tambunan. Sampai jumpa lagi guys, sehat selalu, Tuhan memberkati.